Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini minggu ketujuh ya, teman-teman. Sebelum kita masuk UTS ya. Oh, ya. Week ketujuh. Oke, coba dulu kuisnya. Oke, 18. Teman-teman yang belum mengerjakan kuis di sesi 4, 5, dan 6 ya, harap segera dikerjakan karena sebentar lagi akan penutupan. Kemudian saya kelupaan kemarin ya, week ke-6 itu harusnya ada Dropbox, artikel dan rekaman ya buat teman-teman yang nggak jualan, dan minggu ke-7, ada juga harusnya tiap minggu ya. Eee, Nanti akan saya, apa, saya tambahkan ya, di week 6 dan week 7 buat teman-teman yang, eee, nggak ikut jualan. Kemudian kemarin ada yang nanya ini, nah ini tugasnya ada pertanyaan nggak tugasnya? Ada kesulitan? Ada ya? Oke, wajar kalau gitu. Baca, lancar, kita masuk ke week ke-7. Oke, ya ini, perkuliahan kita minggu ke-7, sebelum apa, sebelum UTS, ada beberapa topik yang saya lihat, mengurang sebenarnya review aja, dari perkuliahan-perkuliahan, week 1 sampai 6 ya. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat 5 stage of, journey strategi ya. Ada motivation leadership, business design ya, value design, business architecture, kemudian, business, transformation ya, di mana tiap tahapannya itu menentukan untuk, kelanjutan dari tahapan berikutnya ya. Mulai dari motivation and leadership, apakah, sudah, dijalankan atau belum, dan kemudian tahapan-tahapan selanjutnya ya. Kemudian yang di strategi journey framework juga, seperti itu, eee, mulai dari tahapan, bisnis modelnya seperti apa, kemudian value model,
kemudian operating modelnya, transformation dan mission model. Eee, Tiap tahapan itu memunculkan, suatu keluaran yang, bisa dimanfaatkan untuk, memunculkan, dari value bisnis ya. Nah ini yang 2 strategi, ada 2 strategi desain dan juga eksekusi. Yang desain itu mulai dari mission model, bisnis model, value model, ya, di mana mission modelnya itu yang kalau kita petain ke apa, 5 stage of strategi journey itu ada motivation and leadership, kemudian business design, value design. Di sini adalah masih dalam tahapan, perencanaan. Didesain, direncanakan, kemudian baru, dieksekusi nih mulai dari pembuatan bisnis arsitektur, sampai dengan, bisnis, transformation. Jadi kenapa penting bisnis arsitektur? Karena, agar goals yang mau kita tuju tuh, bisa terukur ya teman-teman ya. Sama seperti Eee, kalau teman-teman masih ingat gambarannya sama kalau kita mau bangun rumah gitu ya, beda orang yang mau bangun rumah dengan memiliki arsitektur gitu ya, dia punya gambar desainnya, tata letak, ruangannya dan segala macam, dia punya dengan yang nggak punya tuh, berbeda. Buat orang yang membangun, rumah, eee dengan perencanaan ya, dia punya gambar, arsitekturnya, maka kemungkinan fault-nya atau kemungkinan miss-nya semakin kecil gitu ya. Eee, Hal-hal yang, apa, yang urgent gitu ya, itu bisa, dipetakan, dimitigasi dulu. Kalau misalkan ada kejadian A, maka, langkah yang dilakukan apa? Kejadian B, mitigasinya kayak gimana dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalkan, kita nggak punya, arsitektur, yang terjadi semuanya, eee apa, berjalan sesuai spontanitas gitu ya. Jadi hari ini kira-kira yang mau dikerjakan apa gitu, ya dikerjain dulu gitu. Kemudian besoknya, "Oh salah nih ternyata, eee, kerjaannya ini harusnya melalui tahapan yang sana," gitu ya. Akhirnya dikerjain sana, yang pekerjaan kemarin diulang lagi. Nah itu jadi tidak, efektif atau mungkin malah, eee, salah gitu ya. Eee, Dia bangun ruang tamu, di atasnya, dibangun, toilet gitu ya. Kan nggak nyaman misalkan ada tamu, ternyata, eee, di atas ada yang make toiletnya lagi flushing gitu, dan itu juga, mengganggu. Nah makanya tata tata letak itu, arsitektur itu gitu ya, penting untuk dilakukan ya, untuk memitigasi apa ya, apa-apa yang kemungkinan terjadi dan, langkah-langkah kita untuk, mengantisipasinya itu apa. Kemudian ideal kondisi realnya kayak gimana, kita mau buat sesuai kondisi ideal ataukah memang, kita mau tambahkan added value di sana gitu, sehingga, apa, lebih mempunyai value ya dan kemungkinan suksesnya lebih besar gitu ya. Kemudian kalau sudah, jadi bisa arsitekturnya, baru kita bicara tentang, transformation modelnya di business transformation. Nah udah mengembangkan, goals-nya sudah tercapai, kemudian apa yang bisa dieksplor ya, lebih lebih jauh, dari suatu bisnis. Karena yang namanya bisnis itu nggak bisa, eee, melakukan hal yang sama terus-terusan gitu. Karena ada, kalau kita bicara bisnis itu ada kondisi apa, kondisi mature-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan gitu ya, ada sebuah kurva gitu ya. Bisnis itu pasti begini, gitu. Suatu hari dia akan, masuk ke kondisi mature. Nah ini kondisi mature nih teman-teman.
Nih kotak ini kondisi mature. Kalau dia, didiamkan saja gitu ya, di kondisi mature ini, eee, dia akan tinggal tunggu waktunya aja, dia akan decline ke bawah, dia akan terus turun gitu. Nah, untuk mengatasi, maturitas yang, sudah terjadi gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh bisnis? Yang dilakukan oleh bisnis adalah harus, melakukan inovasi ya, men-trigger supaya apa, supaya ada, eee, kenaikan bisnisnya lagi nih, dia naik lagi. Nanti di sini juga begitu Anda melakukan inovasi, ada titik jenuhnya ya teman-teman, nanti, dia akan meleset lagi tuh. Nah, di sini juga dibutuhkan lagi inovasi lagi, begitu seterusnya gitu ya. Jadi memang inovasi itu, jangan sampai berhenti gitu ya, apalagi nanti kalau Anda yang sekarang jualan gitu ya, berhubungan dengan usaha kuliner gitu. Nah, itu nggak bisa berhenti, apa, inovasinya gitu, inovasi menu dan segala macam, berhubungan dengan taste gitu. Orang satu 2 kali makan, dengan menu yang sama, nggak ada masalah ya, begitu 3 kali atau selebihnya dia akan apa, akan bosen gitu. Sama juga kayak bisnisnya Google ya teman-teman ya, kalau, teman-teman amati gitu ya, dia melakukan transformasi terus-terusan, day by day-nya dia, apa, mengantisipasi kira-kira peluang apa yang, dia belum grab gitu ya. Kalau sekarang lagi apa, lagi trending-nya apa, Starlink ya teman-teman ya. Starlink, ada yang tahu Starlink? Starlink, ada yang tahu nggak Starlink? Apa nih? Ini lagi apa, lagi happen juga ya di Indonesia ya, termasuk membuat pengusaha, internet provider jadi, eee, ketar-ketir ya. Starlink ini apa, bisnis yang dikembangkan sama Elon Musk ya. Ya, Elon Musk yang punya pabrik Tesla. Jadi memungkinkan ya, seluruh dunia menggunakan, eee, Starlink untuk mengakses internet provider-nya. Walaupun sekarang harganya masih mahal ya. Device-nya itu kemarin saya browsing sekitar 7 jutaan ya, antena dan segala macam perangkatnya. Kemudian biaya bulanannya juga saya lihat masih tinggi, dengan, eee, kecepatan 300 Mbps itu sekitar 750.000 sebulan. Tapi kalau misalkan, eee, itu dimanfaatkan, misalkan saya langganan gitu ya, dibikin RT RW net gitu, saya beruntung tuh, dibikin RT RW net. Dan itu, membuat, apa, pengusaha-pengusaha, internet provider yang berbasis, fiber gitu ya, atau yang berbasis jaringan GSM atau sekarang 4G ya, itu jadi ketar-ketir gitu ya. Apakah, bisnis mereka akan terancam gitu ya, karena mereka itu udah ada di titik ini ya teman-teman ya, ISP itu udah di titik ini. Dan sekarang ada komputer baru namanya Starlink, yang memungkinkan potensinya bukan memunculkan Starlink aja gitu, tapi memunculkan apa, pesaing-pesaing baru ya, pesaing baru. Pesaing barunya dari mana? Dari internal, dari dalam negeri gitu. Dan pesaing barunya ini tidak ada regulasinya, eee, belum ada regulasi yang mengatur ya. Kalau misalkan, ISP itu dia punya regulasi ya, punya ketentuan, dia dikontrol oleh pemerintah. Eee, Misalkan dari Kominfo mengeluarkan list, eee daftar website yang, harus diblok gitu, dan dia harus blok. Kalau dia nggak ngelakuin itu, maka, akan masalah, bagi dia
dalam mengembangkan bisnisnya gitu. Dia akan kena lah gitu ya. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau RT RW net gitu, jaringan internet yang, based on-nya, RT RW atau mungkin paling besar skalanya kelurahan gitu ya, eee, itu nggak diatur teman-teman. Jadi sebenarnya PR-nya udah lama gitu ya, cuma sebelum sebelum Starlink ini muncul gitu ya, dengan, eee, layanan satelit yang ada gitu, layanan satelit sebenarnya layanan satelit itu dia juga memungkinkan orang terkoneksi, dengan internet ya, terkoneksi dengan internet. Cuma memang kendalanya kalau satelit itu, karena posisinya lebih tinggi gitu ya, eee, layan kemungkinan terganggunya sebuah layanan itu, eee lebih tinggi gitu ya ketimbang, apa, position-nya di Starlink. Starlink ini kalau nggak salah di bawah, dari apa, satelit, yang ada gitu ya. Dan memungkinkan, layanannya itu lebih stable gitu, lebih stabil ketimbang, eee, atau mungkin lebih mendekati, pelayanan yang bisa dimunculkan oleh, apa, internet provider. Dan itu, membuat, eee pengusaha ISP yang ada di Indonesia itu menjadi, khawatir gitu bisnis mereka, akan terancam. Terakhir itu saya dengar, pernyataan dari, kementerian terkait, bahwa Starlink ini nggak bisa dibendung teman-teman ya. Mereka nggak bisa nggak bisa melarang, eee, itu digunakan gitu. Karena memang, ada kepentingan juga dari sisi pemerintah untuk, melakukan penetrasi pengguna internet di Indonesia gitu. Eee, data terakhir, pengguna internet di Indonesia sorry, itu sudah mencapai, 79, eee, lebih dari 79%. Nah, ini lebih dari 79% dari total penduduk kita 270 juta. Ya, sorry. Udah 79% nih, ini data dari ABGI ya, 2024. Ini surveinya dilakukan sama ABGI itu di November 2023 sampai dengan Januari 2024. Udah ada 79%, pengguna internet di Indonesia. Pemerintah, mendorong penggunaan internet itu bisa mencapai, maksimal ya 100%. Cuma kendalanya saat ini, ISP yang ada, saat ini gitu ya, dia hanya membangun di kota-kota besar. Jadi, ISP yang ada itu hanya membangun membangun di, potensi area. Dia hanya bangun di potensi area aja, di rural itu dia nggak bangun. Kenapa dia nggak bangun di rural area? Kenapa dia nggak bangun di rural area? Dia nggak bangun di rural area gara-gara apa? Gara-gara potensi bisnisnya nggak ada gitu. Karena setiap investasi yang dilakukan dia harus, eee, mikirin tuh, return and loss-nya, eee, berapa jauh ya, seberapa besar gitu, return loss-nya seberapa besar. Nah itu, dari pemerintah itu, mau nggak mau dia harus, menghadirkan layanan tersebut ya, ke semua area termasuk yang di rural. Nah dengan kehadiran Starlink ini, eee secara nggak langsung sebenarnya, membantu pemerintah untuk
eee menghadirkan layanan ke rural area gitu ya, yang di pedalaman, yang di pelosok, agar dengan mudah terkoneksi dengan internet. Dan, nggak bisa juga pemerintah untuk membendungnya gitu ya. Misalkan Starlink itu hanya boleh beroperasi di rural area gitu, di apa, di perkotaan nggak bisa juga gitu ya. Nggak fair juga itu namanya, bisnisnya gitu ya. Kalau dia bisa di rural area, harusnya di kota juga bisa. Sama seperti, ISP yang lain gitu ya. Kalau dia ada di perkotaan harusnya dia ada juga di rural area gitu ya. Jadi memang, seperti itu dan ini juga dicermati oleh Google ya teman-teman ya. Google itu, dulu sempet juga mengeluarkan kalau kalau Starlink ini kan, eee eee, konsepnya, apa, seperti satelit ya, kalau nggak salah kayak pesawat gitu dia, apa, yang berterbangan di koordinat, tertentu gitu ya. Kalau Google dulu bikin kalau nggak salah, apa ya, balon balon udara gitu ya, yang ada di ketinggian tertentu gitu ya, yang memungkinkan, eee, tiap orang yang di area balon tersebut gitu ya, bisa terkoneksi dengan internet. Jadi balon-balon itu berfungsi sebagai, BTS ya, BTS yang ada di daratan gitu ya. Kalau BTS kan, konsepnya dia kalau dia ada BTS 2 gitu ya, eee, ini misalkan ada BTS, kemudian di sini BTS 1, BTS 2, di sini gunung nih, tinggi gini. Nah ini jangkauannya itu, BTS gitu, eee, hanya mencakup ini aja nih. Nah ini cuma segini aja gitu ya teman-teman, jadi kemari bisa. Kalau di sini nggak dibangun BTS ya, di sini adalah, apa, area ini, blank spot namanya. Ini blank spot, harusnya merah ya, oke. Ya ini blank spot lah ini. Ya harusnya kalau nggak dibangun BTS di sini ya, ini jadi blank spot. Karena apa? Karena ketutupan gunung. Nah ini kondisi real di Indonesia gitu ya. Dengan BTS-BTS ini jadi harus dibangun lagi BTS kan. Nah untuk menghadirkan, BTS yang gitu banyak kan butuh cost juga gitu. Belum tentu kondisi market-nya yang ada di sini, market-nya gitu ya. Market-nya itu bisa menyerap gitu ya. Kan ada market-nya di sini. Kalau dia bangun BTS ini, eee dengan anggaran katakanlah 1 miliar gitu, 1 BTS gitu ya. Nah 1 miliar ini, eee, market di sini bisa balikin dalam waktu berapa lama gitu. Jangan-jangan market di sini adalah, golongan masyarakat, eee apa, yang kurang mampu gitu ya, atau mungkin, yang memposisikan internet bukan, seperti kita ya, udah masuk ke kebutuhan primer, buat mereka, nggak penting-penting amat gitu. Jadi kalau untuk menghadirkan BTS di sini, dengan kondisi marketnya yang memang nggak bisa menyerap, buat apa dibangun? Itu kalau kita bicara bisnisnya. Nah, dengan Starlink ini gitu ya, teman-teman ya, Starlink ini memungkinkan, apa, eee, daerah-daerah yang nggak terjangkau seperti ini,
yang blank spot area ini bisa, bisa, terkoneksi dengan internet nih. Blank spot ini bisa terkoneksi dengan internet. Nah itu ancamannya nih teman-teman ya. Jadi saya, eee, apa, eee, ya, bisnis itu seperti itu teman-teman. Kita harus, selalu melakukan bisnis transformation ya, even bisnis kita udah gede. Kayak Google itu udah mulai terancam tuh, dengan keberadaan Elon Musk tuh udah mulai terancam, eee, perlahan, namun pasti gitu ya, eee, layanan yang dikembangkan oleh bisnisnya si Elon Musk ini udah merambah ke banyak sisi ya, eee, kemungkinan kalau Starlink ini, eee di di-absorb oleh market, sedemikian besar gitu ya, bukan nggak mungkin, suatu hari nanti gitu ya, Google itu akan digantikan, eee, dengan platform baru yang lebih menarik nih. Jadi memang, harus melakukan transformation. Kalau udah mature bisnisnya gitu ya, kalau Anda jalanin bisnis, udah mature nih pendapatannya segitu aja gitu, nggak bisa naik misalkan per harinya 5 juta. Itu udah nggak bisa naik lagi tuh, dimaksimalin, tetep aja 5 juta. Kalau Anda kendor dikit malah turun, nah itu udah mature tuh. Maka Anda sudah harus mengeluarkan, inovasi-inovasi baru, terhadap produk yang Anda jual. Kalau Anda nggak ngeluarin itu, once ada pesaing yang serupa dengan bisnis Anda dan menghadirkan add value baru, maka Anda akan, terlupakan gitu ya. Ini transformation capability yang di dalamnya ada, data science, co-creation, dan culture ya. Jadi penting ya, data science itu. Jadi, eee, kayak misalkan tadi, Anda mengeluarkan inovasi gitu ya, Anda harus, berdasarkan data, eee, karena penting, data itu untuk, mengeluarkan solusi yang efektif. Misalkan ada apa, ada pesaing baru Anda gitu. Dan Anda nggak punya data tentang, eee, layanan apa yang mereka berikan gitu ya, add value-nya apa, dan Anda nggak punya data sama sekali. Dan Anda berharap bisa, memberikan, pelayanan yang lebih dari, kompetitor Anda lakukan gitu, nggak mungkin. Kalau Anda punya data science gitu, eee, Anda data yang cukup gitu, maka potensi Anda untuk memenangkan kompetisi akan semakin besar. Makanya sekarang, pekerjaan, eee, dengan gaji tertinggi adalah, orang-orang yang mengolah data ya teman-teman, data miners dan segala macam, itu penghasilannya besar gitu, eee, melebihi penghasilannya, orang yang, kerja di, pertambangan ya, di migas gitu ya. Kalau dulu era saya, pekerjaan favorit adalah, para penambang minyak yang offshore gitu ya, dia, bekerja 1 bulan gitu ya, tapi gajinya bisa, 1 tahun, oke. Kemudian berikutnya co-creation ya ini, memungkinkan perusahaan untuk mencapai transformasi bisnis dalam kapabilitas yang memberikan layanan kepada pelanggan ya, ide-ide baru segala macam. Kemudian culture juga harus diperhatikan ya, culture dari bisnis Anda gitu ya. Eee, karena itu menentukan pelayanan yang akan didapatkan oleh, customer Anda. Kemudian, muncullah governance ya. Nah ini revolusi industri, ekonomi digital. Nah kita ada di, revolusi industri, 4.0 ya. Nah ini post revolusi ini era era mesin uap ya,
kalau teman-teman, dulu belajar di apa, di SMA atau, di semester-semester awal nih, revolusi uap, kemudian, eee, ini yang ditandai oleh apa, eee, kereta api uap gitu ya. Kemudian yang berikutnya era industri, dimunculkan oleh conveyor, di mesin industri dan segala macam. Nah, industri itu, yang juga menandai first, digital revolution itu adalah eranya, eee, machinery ya, robotik. Robotik ini, eee eee, mengotomatisasi ya, proses produksi yang ada di, industri ya. Kemudian kita masuk di eranya second digital revolution. Kalau di revolusi industri ini revolusi industri keempat. Nah, revolusi industri keempat ini memungkinkan otomatisasi ya. Jadi, apa, mungkin bagian dari Anda gitu ya, ya kayak gini aja kita kuliah, remote area gitu, kita nggak ngumpul di ruangan yang sama gitu ya, kita nggak ngumpul di lokasi yang sama gitu, kita ada di mana aja. Anda kuliah dari mana aja, dan di dunia pekerjaan juga gitu. Ada mahasiswa saya di apa, di program magister, teknologi informasi di Universitas Indonesia, pekerjaannya dia sebagai software developer, kantornya di Singapura. Terus, apakah dia pulang pergi tiap hari Jakarta Singapura? Enggak, eee, apa, dia kerja remote gitu ya, tiap hari dia adanya di rumah dan dia kerja dari, mana aja, work from anywhere ya, sebagai, software developer dan dia, apa, bekerja tiap hari, daily activity-nya ada gitu, cuma dia bisa kerja dari mana, dari lokasi tempat liburan gitu ya, kemudian dari coffee shop, dari rumah dan segala macam. Nah itu kita udah masuk di era itu. Bahkan di Indonesia pun di Jakarta udah banyak ya teman-teman saya yang kerja di apa, software developer, kalau ditanya kantor di mana, dia nggak punya kantor sekarang. Eee, Kalaupun punya, hanya space meeting aja di satu apa, perkantoran kecil gitu ya. Dia punya space meeting, ruang meeting aja udah gitu. Kalau dia mau kalau dia mau ketemu meeting gitu ya, meeting koordinasi, mungkin sebulan sekali ya dia datang gitu ya, ke lokasi tersebut. Dan itu juga nggak urgent-urgent banget gitu ya, untuk ketemu dan biasa mereka aktivitasnya online gitu. Dia memanfaatkan media apa, media Zoom gitu ya, atau Google Meet dan segala macam. Kita ada di area ini, 4th digital revolution ya, eee eee, 4.0 ya kalau orang bilang. Nah next-nya gimana? Next-nya kita nggak ada yang tahu. Apakah artificial intelligence gitu, AI, atau augmented reality yang kedepannya akan, merajai gitu? Enggak juga sih kalau menurut saya gitu ya. Mungkin kita bicara 5 tahun lagi mungkin lebih canggih lagi gitu. Kita ngomongin AI gitu, kalau Anda ketemu saya ya 5 tahun lagi mungkin AI itu udah jadi, apa, hal yang membosankan mungkin 5 tahun lagi. Mungkin akan ada teknologi-teknologi baru lagi yang apa, yang yang muncul ya. Jadi memang dengan perkembangan ini gitu ya, revolusi, digital ini gitu ya, ini cepet ya teman-teman ya, daily-nya itu, day per day-nya itu udah nggak bisa diukur ya teman-teman. Kalau dulu saya pernah cerita ada apa, ada, operator seluler gitu ya, eee dia mau mengembangkan layanan SMS gratis dulu zamannya, kalau Anda masih ingat gitu, SMS bayarnya per teks gitu ya, satu satu huruf Rp1 gitu. Jadi, eee, saking ingin memberikan, add value buat customer-nya, dia sampai apa, dirupiahkan per
per karakter huruf gitu. Nah, itu ada satu operator, dia bukan cuma mau memberikan, layanan SMS, yang murah, tapi bisa juga menghadirkan, eee, layanan telepon gitu ya, by phone, voice gitu ya, itu yang, lebih murah lagi, dan cost-nya, relatively, bisa dibilang nggak harus bayar gitu untuk telepon gitu ya. Begitu dia udah sediakan server, dia bangun dan segala macam, hari dia mau launch gitu ya, dia udah siap-siap besok launch, telepon murah. Malamnya itu dia udah, mau tidur kemudian dia, apa, setel, berita-berita luar negeri gitu ya. Ternyata WhatsApp memunculkan layanan voice call dan itu gratis, teman-teman. Yang Anda nikmati hari ini gratis cuma bayar data aja gitu. Dengan adanya itu, akhirnya yang terjadi apa? Launch, telepon murahnya itu gagal di-launch. Karena apa? Ada layanan yang lebih baru lagi gitu. Jadi memang, seperti itu, sama seperti Anda nanti ya, knowledge Anda itu harus 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 growth ya tiap hari itu, tiap 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 hari itu Anda harus punya, ilmu baru gitu yang Anda, bisa serap gitu ya. Karena apa? Nanti kejadian tuh entar kayak perusahaan telekomunikasi itu gitu. Ada ke-update, itu perusahaan telekomunikasi itu update gitu ya. Dengan update-nya itu dia juga, masih masih apa, masih kegulung sama apa, disrupsi ya. Apalagi nanti Anda yang nggak pernah update gitu, kerjaan Anda, fokus karena ada, sambil kerja gitu, kerja kuliah. Jadi nggak ada knowledge baru ya dari dua dua titik itu. Yang terjadi begitu Anda lulus kuliah ternyata, ternyata pasarnya udah berubah, eee, itu yang harus Anda waspadai. Eee, Anda harus serap informasi, serap ilmu itu dari mana aja ya teman-teman, bukan dari kampus saja, bukan dari tempat kerjaan ya, Anda harus serap ilmu dari, tempat-tempat yang lain. Ngelihat potensi ke depannya seperti apa gitu ya. Nah ini, perjalanan revolusi industri ya, di ekonomi digital ya, mulai dari 1849 sampai ini sampai 2016 saja ya. Karena kalau kita bicara, 2024 udah absolut ya. Nah ini, 2009 ada Bitcoin, sekarang mungkin ya 2 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu ya, Bitcoin ini akan jadi, komoditi yang baru ya teman-teman. Jadi kalau orang dulu kirim-kiriman saldo uang, eee, mungkin ke depannya bisa jadi kirim-kiriman, Bitcoin ya, eee, kalau memang regulasinya ini udah ditata gitu ya. Dan ke depannya kita nggak akan tahu, eee, di era 90-an aja, dulu kalau kita mau buka website itu ada triple W gitu ya. Kalau di era tahun 2000 udah nggak dipakai lagi tuh triple double. Eee, Kemudian di 2003 ada eranya Skype gitu ya. Nah ini Skype juga, ketelan juga nih sama, WhatsApp gitu ya. Dulu, saya pernah interview ya perusahaan, di Hong Kong kalau nggak salah ya, itu kerjanya remote juga gitu. Jadi proses interviewnya juga remote, itu menggunakan Skype teman-teman. Waktu itu, di tahun ini gitu ya, di era tahun ini belum 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 ada tuh WhatsApp. Kalau mungkin sekarang udah WhatsApp call aja gitu ya, akan lebih mudah dan simpel. Nah ini dulu ada Skype launch yang berbayar dan ini digunakan untuk, kita melakukan, meet on the air gitu ya. Jadi, meeting di beda lokasi gitu ya,
sama seperti Zoom kayak gini gitu ya, eee Skype itu. Oke, nah ini bisnis model kanvas, teman-teman, udah paham saya rasa bisnis model kanvas. Kalau bisnis model kanvas, objektifnya adalah, bisnis, bagaimana menghasilkan revenue, bagi, bisnis, bagi organisasi. Tapi kalau fokusnya di mission model canvas itu bukan ke revenue teman-teman, eee, mak maka kalau di sini kan di bisnis model canvas di sini, achievement-nya adalah revenue, gross revenue dapat dari mana, apa, alokasinya gitu ya. Kalau di sini adalah mission achievement. Nah ini banyak memang, dipakai untuk sektor-sektor pemerintahan ya, atau, sektor-sektor yang memang, tujuannya adalah, memberikan layanan ya, bukan, mendapatkan, eee, apa, revenue. Jadi mission model Canvas ini berbeda dengan bisnis model Canvas gitu ya. Eee, kalau di sini di bisnis model Canvas ya, nah di sini adalah customer gitu ya. Tapi kalau di mission model Canvas ini adalah beneficiaries atau penerima manfaatnya siapa gitu. Jadi mission model Canvas ini cocok untuk digunakan oleh, lembaga pemerintahan gitu ya. BUMN juga harusnya pakai ini gitu ya, BUMN tuh jangan pakai mission model Canvas, jangan pakai bisnis model Canvas menurut saya. Kenapa? Kalau nggak cocok gitu ya, BUMN berbisnis dengan masyarakat tuh nggak cocok gitu ya. Karena apa? Karena asetnya dari BUMN adalah, dari masyarakat dong teman. BUMN itu ada kan karena apa? Karena, eee, ini kan BUMN. BUMN itu ada karena apa? Aset peninggalan Belanda, peninggalan Belanda, ya nggak? Dia ada, dari aset peninggalan Belanda. Nah Belanda ini kan penjajah, dapetin aset dari mana? Ya merampas lah, merampas asetnya rakyat, dan nggak pernah dirupiahin. Begitu, Belandanya terusir dari Indonesia, ini otomatis nih, aset-aset peninggalan Belanda ini jadi badan usaha milik negara. Harusnya gitu ya, kalau misalkan kita bicara fair gitu, asetnya ini dibalikin lagi ke rakyat. Makanya kalau misalkan, hari ini gitu, BUMN itu eee, fokusnya bisnis gitu, ini nggak tepat ya teman-teman ya. Karena apa? Karena asetnya dia dari situ. Beda halnya kalau misalkan gitu, eee, dia membuka bisnis baru gitu ya, eee memunculkan bisnis baru itu, eee eee, beda gitu ya. Tapi kalau, konsepnya sekarang gitu ya, harusnya dia, tidak, sama dengan bisnis. Jadi fokusnya itu adalah, layanan, layanan ke masyarakat. Kalaupun dia mendapatkan revenue di situ, revenue-nya itu buat apa? Revenue-nya itu dibalikin lagi, revenue-nya itu, eee, dimanfaatkan lagi untuk, kesejahteraan masyarakat. Nah itu, gitu ya. Jadi yang cocok menggunakan bisnis model kanvas adalah, eee, apa, pemerintah gitu ya, atau, lembaga-lembaga swadaya masyarakat gitu ya, ya pemerintah, kemudian BUMN ya, LSM gitu ya, yayasan ya. Nah ini yang cocok menggunakan mission model kanvas gitu. Anda punya yayasan yayasan lembaga bantuan hukum gitu ya, L eh YLBH
Nah, ini fokusnya bukan cari revenue, bukan gitu ya. Fokusnya adalah pelayanan ke masyarakat. Kalaupun dia bisa dapat revenue, ya itu revenue dipakai buat apa? Buat misalkan dia dapat revenue dari pengurusan kasus yang besar. Nah, revenue itu dipakai buat apa? Buat bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu kayak gitu. Jadi diputar lagi sama dia apa revenue-nya itu. Tapi kalau perusahaan beda. Perusahaan itu ya fokusnya secara revenue. Revenue buat apa? Ya buat kas perusahaan gitu ya. Atau buat bagi-bagiin, dibalikin kepada para pemegang saham. Kalau di sini kan pemegang sahamnya dari masyarakat, apa, di pemerintah gitu ya, BUMN, ini kan pemegang sahamnya adalah masyarakat. Maka revenue yang dihasilkan dari situ harus dibalikin lagi ke masyarakat. Makanya dia pakai mission model Canvas, bukan apa, bisnis model Canvas ya teman-teman. Jadi itu ya bedanya, bisnis model Canvas dan mission model Canvas. Ya. Sorry. Nah ini perbedaan mission model Canvas dan bisnis model Canvas. Nah ini mission driven organization. Kalau bisnis model Canvas adalah profit driven organization ya. Jadi based on profit pakai business model Canvas, based on mission, based on apa, non profit pakai mission model Canvas ya. Nanti disesuaikan aja saat Anda mau apa, membuka sebuah bisnis atau mendirikan sebuah lembaga swadaya masyarakat. Nah, value model menjelaskan apa yang merupakan nilai bagi perusahaan atau pelanggan, mencakup di mana nilai itu dibuat ya. Nah, tools Canvas yang dapat membantu mendefinisikan atau dan membangun value model, customer journey map, user journey designer, value ecosystem map, value stream designer, dan service value model. Nah, ini business agility, best practice framework ya, BMC, kemudian LNC kemarin udah dijelaskan juga, value proposition Canvas, kemudian ada operating model Canvas, Porter value analysis atau value chain ya, value chain analysis ini dipakai oleh apa, industri untuk memetakan proses bisnis ya, untuk memetakan proses bisnis yang ada di organisasinya. Yang di bawahnya ini adalah eh, primary activity ya, aktivitas utama dari sebuah bisnis ya. Kemudian yang di atas ini yang warna hijau ini garis ini adalah support activity. Di dengan apa, dengan value chain model ini gitu kita bisa memetakan untuk menjalankan sebuah bisnis mana yang perlu dihadirkan. Yang paling penting adalah primary activity gitu. Jadi kalau bisnis masuk primary activity ya itu yang didahului, uh, karena ini menyangkut kegiatan operasional perusahaan. Kalau dia nggak ada, maka kegiatan operasional perusahaan akan berhenti, akan bermasalah, akan terganggu gitu ya. Kalau support dia hanya memperlancar aja, dan ada atau nggak ada dia bisnis bisa tetap jalan. Kemudian ada Zachman framework ya. Kalau sekarang di IT ada, selain Zachman ya ada TOGAF gitu, TOGAF framework. Itu ya, ini bisnis model Canvas kita udah bahas ya. Ini ada 9 blok gitu ya. Ada value proposition, customer relationship, customer revenue channels gitu ya. Kemudian ada key resource, kemudian ada cost, kemudian ada key partners, key activities gitu ya. Kalau saya biasa buat mulai dari value proposition dulu, value-nya apa yang bisa dimunculkan oleh bisnis, baru saya nentuin customer-nya siapa. Kalau udah ketemu dua ini, baru aktivitasnya apa untuk menghasilkan
value proposition. Kita perlu melakukan apa nih key activitiesnya gitu ya, langkah, aktivitas utamanya. Kemudian udah ketemu, key activitiesnya, saya tetapkan key resource-nya. Resource-nya apa sih yang diperlukan agar key activitiesnya ini bisa, bekerja, ya. Udah ketemu, baru, kemudian saya petakan cost-nya. Cost dari activities dan, apa, resource-nya apa nih, ya, dijabarkan cost-nya, dan dari customer baru gimana nih cara relationship nih, deliver produk ke apa, ke customer-nya gimana relationship-nya. Kemudian baru, bicara tentang channel-nya nih, gimana caranya customer mengakses value proposition yang saya, akan deliver ke mereka. Nah, udah ketemu baru mikirin nih revenue-nya dari mana aja, dari interaksi yang mana gitu. Kemudian partnernya siapa aja gitu. Itu dari, bisnis model Canvas. Ini 5 langkah membangun business agility, assess, architect, action, gitu, account, accelerate gitu ya. Jadi, ini arsitek nih merancang bikin apa, bikin, arsitektur ya, yang tadi udah, dijelaskan panjang lebar. Ini bisnis arsitekturnya, customers and users and partners ya. Jadi ada piramid, di bawahnya ada action, ya implementasi, kemudian ada physicalnya, logicalnya, konseptualnya, dan kontekstual. Nah, ini nanti Anda bisa baca nih lapisan kontekstual dan konseptual nih. Oke. Nah, ini target operating modelnya, eee, ada why, what, how, from, when, and where gitu. Kemudian ada target operating model. Ini product and market fit. Nah, ini udah dijelaskan juga ya sebelumnya, ini product and market fit, ada target customer dan unreserved, needs-nya, gimana mempertemukan dengan value proposition, feature set, dan UX-nya ya. Oke, cara mengukur product market fit, ini Anda bisa baca nanti, NPS, ya kita bicara churn rate, kalau nggak salah pertemuan keberapa ya kita bicara ini, NPS dan churn rate, retention rate gitu ya. Eee, Kalau di kredit ada apa, potensi, kredit macet gitu ya. Kalau terus kemudian, potensi, kredit yang tidak macetnya NPL, non performance loan kalau nggak salah ya. Seperti itulah ya. Ada customer lifetime value, bounce rate, memahami lead, dan customer ya. Nah, ini product market, fit piramidnya ya, gimana, match-nya antara market dan produk. Nah, ini duluan mana nih antara produk dan market? Kalau dulu ya di sebelum adanya disrupsi teknologi, eee, orang lebih dulu membuat produk baru menciptakan market, membuat produk baru menciptakan market. Maka dari itu, setiap bisnis itu butuh advertising, butuh iklan. Buat apa? Buat membentuk marketnya, gitu ya. Kalau sekarang harusnya udah bergeser, karena apa? Karena, bisnis itu ngelihat marketnya dulu, marketnya ada atau enggak, baru dibuat produknya. Marketnya needs-nya apa sih? Kalau udah ketemu needs-nya, dia buat produknya gitu ya, eee, apa, marketnya udah ketemu gitu ya, baru dia buat produknya, tinggal dilempar ke pasaran. Eranya itu teman-teman. Jadi, lagi-lagi basic-nya data. Itu bisnisnya Google teman-teman ya. Boleh jadi nanti akan diambil juga tuh sama si Elon Musk gitu ya.
dia meng-grab kita menggunakan sosial media gitu, Anda gunakan Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain gitu ya, atau riwayat browsing Anda, itu di-record tuh, habit-nya Anda. Anda lagi suka apa, ya di-record sama mereka. Nanti data-data itu dijual kepada, produsen. Jadi misalkan produsen sepatu merek A gitu ya, saya, mau tahu nih, market yang ada di Indonesia gitu. Di Pulau Jawa dia butuh sepatu yang model kayak gimana. Data itu bisa ngeluarin itu. Jadi, lagi ngetren sepatu, apa, eee, yang buat ngedance gitu ya. Maka mereka akan produksi itu dan disebarkan di Pulau Jawa. Kebeli nggak? Pasti kebeli gitu ya, karena marketnya udah ada. Lain halnya kita bikin produk, marketnya belum ada. Yang kita lakuin apa? Kita promosi jor-joran untuk membentuk marketnya. Supaya apa? Supaya orang yang tadinya nggak tertarik dengan produk kita, menjadi masuk, dan tertarik, ke yang produk kita. Nah itu, bedanya itu gitu. Ini ada the Lean Startup Method ya, ada vision, strategi, produk, nah ini juga ada dijelaskan, kemudian ada steer ya, idea, build, product, measure, data, and learn. Jadi ada build, measure, dan learn. Untuk build butuh apa? Butuh ide, untuk, pengukuran, butuh produknya, untuk learn, butuh data gitu ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Bapak mau tanya, Ya, yang tugas yang individu tadi berarti harus dikumpulkan lagi ya Pak di tugas 6? yang mana ya? Tugas 6. Tugas individu kan ada di week 6 aja, ya? Week 7 nggak ada kan Mas? Yang Ini. artikel Pak maksud saya. Oh iya betul. Ya buat teman-teman yang nggak jualan gitu ya, kemarin kan saya baru buat yang di week 5. Jadi kan yang jualan kan ada tiap week ya, tiap minggu, absensinya juga ada sama tegar gitu ya. Nah di week 5 itu Anda sudah posting, artikel dan rekaman di week 5, kemudian di week 6 Anda buat juga tuh nanti, sama week ke-7 ya, yang nggak ada itu minggu depan berarti ya, minggu depan kan UTS, berarti nggak ada tugasnya, gitu. Gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, mau tanya. Ya, Jadi itu dibuat baru lagi atau diupload saja Pak yang sebelumnya? baru dong produknya, berbeda dengan yang sebelumnya berarti. Kemarin misalkan bahas satu produk A gitu ya, di week ke-5, dan week ke-6 Anda buat produk baru lagi. Misalkan Anda tulis tulis atau buat, review produk, produknya A gitu ya. Di week ke-6 Anda bikin produknya B, di week ke-7 Anda bikin produknya C. Kan teman-teman yang jualan tuh ada variasi produk, ada 5 apa 6 kelompok, saya rasa tinggal di-switch aja nanti. Minggu kemarin Anda udah bahas produk yang mana, minggu ke-6 Anda bahas produk yang berbeda, minggu ke-7 nanti Anda bahas produk yang berbeda lagi gitu. Oke, ada lagi? Untuk yang minggu ke-6 itu dikumpulkannya hari ini juga Pak. Enggak, nanti saya kasih waktu sampai minggu depan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kuis yang minggu 4, 5, 6 itu kan deadline-nya hari ini ya, teman-teman ya. Pastikan minggu ini sudah Anda kerjakan. Karena kalau nggak Anda kerjakan, minggu depan saya akan buka kuis week 1 sampai week 6.
week 7 ada kuis nggak ya? Nggak ada harusnya. Week 7 ada kuis ya? Ntar saya cek deh. Harusnya review kan harusnya. Week 1 sampai week 6 gitu ya. Saya buka minggu depan, saya ulangi. Minggu depan akan saya buka periode remedial ya. Saya bilang tuh remedial, quiz week 1 sampai week terakhir. Apa yang Anda lakukan nanti, mungkin saya akan rilis daftar nilai teman-teman ya, quiz week 1 sampai week 6 sampai week terakhir. Teman-teman bisa melakukan remedial quiz ya, teman-teman. Remedial quiznya, jadi rule-nya gini teman-teman, bisa diikuti oleh semua mahasiswa. Satu, kedua, termasuk teman-teman yang belum sempat mengerjakan atau ketinggalan gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang nilainya di bawah rata-rata gitu. Misalkan Anda udah di pekerjaan sebelumnya gitu, Anda udah dapat 60 gitu ya. Dan Anda mau melakukan remedial. Nah, di periode remedial ini, di periode remedial itu nanti nilainya adalah akumulasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Anda sebelumnya dapat 80, kemudian ada remedial lagi gitu ya, apa, nilainya akan jadi akumulasi. Nilai pertama dan nilai kedua gitu, nanti akan dibagi dua. Begitu juga teman-teman yang nilainya kecil gitu ya. Nah ini juga jadi bisa memperbaiki nilai bagi Anda yang nilainya di bawah rata-rata. Termasuk Anda yang belum mengerjakan. Jadi ini kesempatan bagi Anda yang untuk memperbaiki nilai. Tapi kalau nilainya udah bagus, saran saya nggak usah ambil gitu ya. Khawatirnya di periode kedua Anda akan mendapatkan nilai yang lebih kecil. Jadi sayang gitu ya. Untuk Anda yang nilainya kurang aja Bu, kalau mau ngambil periode ini. Itu kesempatan Anda untuk mengerjakan. Nanti akan saya buka di week 1 sampai week 6 setelah saya rilis daftar ya nanti ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Pak, mau remedial nanya, ini Pak. gimana ya? Maaf, Pak, motong. Kalau yang dimaksud yang dibagi dua itu teh yang khusus yang sesi yang diambil saja kan ya, bukan akumulasi dari 1 sampai 6 gitu kan? Bukan. Jadi misalkan Anda ngambilnya di week ketiga ya, quiz week ketiga, nilai sebelumnya 50 gitu ya. Kemudian Anda ngambil remedial, nilai berikutnya adalah 60 gitu, atau 70, berarti 50 atau tambah 70 dibagi 2, berarti nilai Anda di week ketiga kalau 50 tambah 70, 120 bagi 2 berarti jadi 60 gitu. Jadi naik. Baik, Pak, makasih. Itu juga kesempatan buat teman-teman yang belum pernah mengerjakan kuis. Jadi silakan. Cuma resikonya adalah kalau Anda nggak pernah mengerjakan kuis, maka nilai sebelumnya adalah kosong, teman-teman. Otomatis di kuis kedua usahakan nilainya 100. Biar apa? Biar dibagi 2 Anda bisa dapat maksimalnya 50. Kesempatan lah buat Anda untuk mengejar ketinggalan. Juga ada beberapa teman-teman yang udah mengerjakan ternyata salah semua gitu. Saran saya sebelum Anda melakukan remedial gitu, Anda pelajari dulu materinya biar ada knowledge untuk mengerjakan kuisnya gitu ya. Jadi nilainya nggak nol. Jadi ada beberapa teman-teman yang nilainya nol gitu kuisnya. Entah itu salah semuanya atau ada trouble ya saat mengakses. Jadi saran saya gitu, karena kuis ini butuh
eh, JavaScript enabled gitu, maka device yang eh, sudah sering dipakai untuk quiz adalah device itu gitu. Jangan pakai device yang lain karena kalau device yang lain nggak enable Java-nya, otomatis akan terkendala Anda dalam proses. Kemudian yang paling penting adalah jaringan. Kalau jaringan internet Anda gitu atau eh, mengkhawatirkan gitu, jangan buka kuis di situ gitu. Cari di kampus aja yang jaringan stabil atau di tempat yang memang jaringan jaringan internetnya stabil. Karena once Anda kehilangan akses, jaringannya mati gitu ya, itu kan auto submit dari apa e-learningnya seperti itu. Jadi eh, atau nge-lag gitu ya, itu akan auto submit. Dan perhatikan lagi waktu pengerjaan kuisnya hanya 5 menit gitu. Jadi Anda saat mengerjakan memang fokus untuk mengerjakan kuis karena satu soal hanya 1 menit batas waktunya gitu ya. Kalau Anda kelamaan browsing atau sambil ngobrol gitu dengan teman Anda atau ngerjainnya sambil kongko-kongko di kafe gitu. Eh, Anda meleng sedikit udah lewat waktunya. Tahu-tahu ternyata udah close ya. Waktunya emang cuma 5 menit gitu teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang ngaku, Pak nih kuisnya cepat ketutup ya. Karena waktu cuma 5 menit. Kenapa nggak dibikin 10 menit ya? Kalau 10 menit eh, bukan kuis namanya. Jadi isinya nanti Anda cuma hasil browsingan Anda, terus Anda pindahkan ke hasil kuisnya. Jadi itu challenge-nya dari kuis gitu ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, jadi yang 100 nggak usah diremet ya, Pak? Nggak usah ulang Nggak ya? usah. Kalau Anda udah puas, misalkan nilainya 60, ada 60 udah puas nih, udah. Nggak usah diulang. Masih, Pak. Ya, ya. Ada lagi, teman-teman? Minggu depan Bapak, kita UTS. Ya, untuk UTS-nya nanti materinya materinya kayak dari apa aja week ya, Pak? 1 sampai week 6. Itu waktunya 12 jam atau gimana, Pak? Waktu pengerjaannya dikasih waktu gimana? Nanti saya koordinasi ke dosen koordinator. Biasanya 12 jam. Biasanya 12 jam. Idealnya sih 12 jam karena memang dari kampusnya ngasih ngasih eh, available time waktunya 12 jam. Eh, biasanya ya kalau di saya itu saya buka di week 8 nanti. Di week 8 ini saya buka Dropbox nih, teman-teman, kayak kayak Dropbox 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 ini ya teman-teman ya. Kayak Dropbox week kelima gitu ya. Nanti akan saya buka Dropbox di week 8 gitu ya. Anda bisa posting jawabannya di sini gitu ya. Ini saya rasa lebih akurat ketimbang yang dari Yakat gitu ya. Tapi tetap nanti di sana juga saya buka utamanya Anda posting jawaban di sini aja di e-learning teman-teman. Jadi saya nilainya lebih gampang. Eh, Kalau di e-learning tuh bisa per segmen gitu ya. Kalau di Siakat tuh saya harus download download semuanya gitu ya. Dan Anda nggak bisa lihat hasilnya langsung gitu ya. Kalau di sini, kalau di e-learning gitu, saya bisa langsung input nilainya dan Anda bisa bisa langsung melihat nilainya di e-learning. Gitu teman-teman. Silakan ada lagi? Cukup? Ada lagi? Cukup? Dari saya cukup, Pak.
Oke. Oke, teman-teman, kalau sudah, harap diperhatikan tadi, deadline kuis 4, 5, dan 6. Kemudian minggu depan saya akan, rilis untuk remedial quiz week 1 sampai week 6 gitu ya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan UTS, minggu depan. Pastikan, Anda, menyediakan waktu untuk mengerjakan, periodenya biasanya 12 jam waktu pengerjaan, soalnya esai. Saya rasa mudahlah, lebih mudah daripada Anda mengerjakan kuis gitu ya. Eee, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk yang, belum menyelesaikan tugas, harap disegerakan. Minggu depan, saya tutup periodenya untuk pengerjaan tugas. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Eee, karena kalau ketinggalan nasibnya sama kayak kuis ya. Anda ketinggalan kuis, begitu remedial, eee, nilainya nggak bisa maksimal, sayang gitu ya. Eee, kalau nggak bisa maksimal dan, eee, potensi Anda untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus, akan, lebih kecil kemungkinannya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.